manfaatkan dimensi pendidikan, ekonomi, lingkungan Hmm. hidup, and then sosial budaya, kerana nanti Hmm. ada wawancara juga dengan stakeholders yang mendukung pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau di Nurul Iman, tujuan dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah, mmm, pendidikan yang gratis, berkualitas yang didukung oleh unit usaha atau social entrepreneurship, wirausaha sosial. Ya, Tetapi ya. kalau kita mau bicara tentang wirausaha sosial, hanya Hmm. ekonomi aja, kita belum bisa, pendidikan di pondok pesantren Nurul Iman kenapa bisa gratis ya, kerana ada dukungan dari bagian, ekonomi, ada bagian sosial budaya kerana kami ada kerjasama dengan Yayasan Buddha Seci yang Hmm. rata-rata orang non-Muslim, non-Indonesian. Jadi itu Betul. semua mendukung untuk bagaimana kita bisa, eee, mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang bisa menyiapkan pendidikan yang gratis, berkualitas, yang didukung oleh wirausaha sosial. Ya, Jadi itu, ya. tujuan dari atau, yang saya ingin, munculkan untuk kalau pesantren mau punya pesantren atau pendidikan yang gratis, mereka harus mengaplikasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, ya. Doanya Pak Profesor. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin Tapi amin kalau insyaallah. bisa ditampilkan bagaimana supaya ini merupakan gambaran dengan kawan-kawan yang belum bikin proposal. Mulai dari judul, latar belakang, kemudian pembahasan Saya internasional. pakai tab Profesor, jadi Oh ya. nggak nyambung dengan laptop dan saya nggak tahu kerana dan saya juga bukan, host-nya untuk meeting ini, jadi kayaknya nggak bisa Hmm. tampilkan ya. Tapi nanti saya bisa tampilkan, di handphone saya, bab Hmm. satunya yang kemarin sudah di-ACC sama, Dokter Zain. Ya, Tapi ya. itu Kirim ada ke W kirim ke WA teman-teman bisa tampilkan? Kirim WA kirim aja. ke teman, nanti teman yang nampilkan. Oke, Ke WA, kirim ke WA Umi. oke, saya kirim ke WA sebentar. Biar Lalu kita ditampilkan, tampilkan. kita diskusikan. Ini kan untuk contoh ya. Kan makin didiskusikan makin lengkap proposalnya. Alhamdulillah sudah dikirimkan. Nah ya, coba ditampilkan. Iya, Pak. Pak Sardi, monggo silakan bantu, Pak. Nah, ya bagus. Ini latar belakang ya. Ini kenapa ada merah itu maksudnya apa itu? Ini merah yang perbaikan. Jadi saya kirim bab 1 ini ke Dr. Zain, Ahmad Zain. Jadi Dr. Ahmad Zain ini perbaiki yang merah-merah. Cuma saya belum ganti ke warna hitam kerana ini perbaikan yang saya lakukan. Jadi Dr. Ahmad Zain nggak perlu baca the whole bab. Jadi tinggal baca yang perbaikan-perbaikannya aja. Kasihan kan kalau harus baca lagi 30 halaman. Jadi ini Ya, nanti ya. ketika saya masukkan untuk ujian sudah hitam semua. Ini hanya yang perbaikannya. Kemarin waktu saya ujian proposal itu dihajar habis di footnote. Karena footnote saya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh PT IKI. Jadi itu harus buka lagi buku panduan. Jadi teman-teman, saya minta tolong kalau ketika melakukan, kan ketika kita masukkan apa saja, itu sudah diperbaiki semua. Jadi dari footnote, nanti daftar pustakanya juga harus sesuai dengan yang diinginkan PT IKI. Terus juga mereka sangat memperhatikan technicalities. Jadi kalau misalnya berapa sentimeter atas bawah samping kanan kiri, sampaikan Ibu Rian pernah bilang sama saya, "Umi kalau teknikalnya penulisannya tidak sesuai dengan PT IKI, Umi bisa tidak lulus." Jadi itu sangat diperhatikan sampai saya bilang, "Masa teknikal kanan kiri berapa senti, atas bawah berapa senti aja iya Umi." Jadi Umi jangan pikir hanya dilihat konten atau materi dari proposal itu, tapi tolong perhatikan teknikalnya juga.
Jadi cara penulisan footnote dan juga daftar pustaka, terus nanti atas bawah berapa senti itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi jangan seperti saya sudah rapi habis ketika ujian tuh benar-benar babak belur, terus saya dituduh plagiat lagi nih. Padahal saya bilang ini kan kita kan masa kita teori itu kita harus jadikan teori itu bagian dari kita. Jadi terlalu banyak katanya, terlalu banyak mengambil teori-teori. Jadi akhirnya harus diganti. Jadi jangan terlalu banyak benar-benar 100% dari kata-katanya teori tersebut. Jadi itu saya belajar banyak waktu ujian yang walaupun 15 menit tapi dihajar habis-habisan. Tapi nikmat Pak Profesor karena apa? Because I think maybe because I love studying, I love doing research. Jadi bagi saya itu satu pembelajaran. Karena ini adalah judul saya yang kedua. Karena judul saya yang pertama itu ditolak sama Bu Rian karena Bu Rian bilang wirausaha sosial itu sudah ada penelitiannya. Akhirnya saya ganti semuanya dari awal, dari abstrak, terus dari benar-benar mulai dari nol lagi. Padahal saya sudah rapi semua, sudah abstrak, outline, terus executive summary, semuanya sudah rapi untuk social entrepreneurship atau wirausaha sosial. Akhirnya ketika sudah ganti topik yang tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, Bu Rian WA lagi, Bu Rian bilang, Umi nggak apa-apa, Umi boleh masuk karena Umi bicaranya dari sudut pandang pondok pesantren. Karena ternyata yang sebelumnya itu dari sudut pandang institusi pendidikan yang bukan pondok pesantren. Tapi saya bilang, Bu Rian, saya sudah ganti semuanya. Jadi sudahlah, nggak apa-apa saya masuk dengan judul pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Karena di PT IKI katanya belum. Jadi insya Allah bisa jadi penelitian pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi ini teman-teman hasil bab 1 kemarin yang sudah insya Allah di-ACC sama Dr. Zin. Ya, jadi memang lagi-lagi saya katakan kalau untuk disertasi ya, yang penting memenuhi syarat sesuai dengan pedoman. Ya. Nanti kalau Umi misalnya mau menulis buku, itu silakan. Itu sudah hak kita sendiri ya. Apalagi kalau sudah doktor nanti. Amin, insya Allah. Tapi kalau untuk disertasi, baik substansi maupun teknis, itu harus disesuaikan. Nanti juga harus ada pengecekan misalnya tentang Turnitin, ya berapa, kemudian plagiarism, kemudian indeks, nah, itu harus terukur itu, tidak ada masalah gitu. Nanti biasanya Ibu Rian itu harus ditanya itu di lampiran ada nggak itu. Jadi harus dilakukan cek tentang 3 hal itu. Kalau tidak nanti ditemukan misalnya kita banyak plagiat itu kan juga nanti jadi masalah. Ijazahnya bisa dikembalikan. Ya. Makanya sebelum diuji itu biasanya Ibu lihat ketat tentang itu. Ujian promosi. Ya. Nah ini bagus. Jadi kita kembali seperti yang Bapak katakan minggu lalu itu. Coba kira-kira di latar belakang itu sudah memuat enggak? Ada kunci-kunci yang Bapak berikan minggu yang lalu itu misalnya bahwa pendidikan berkelanjutan itu memang masalah yang sesungguhnya ingin diteliti. Ya. Gitu. Kemudian informasi tentang masalah itu menunjukkan bahwa masalahnya benar-benar merupakan suatu fakta, bukan persepsi. Kalau masalahnya misalnya pembangunan pendidikan berkelanjutan itu bukan fakta atau bukan persepsi, ya. Jadi artinya fakta bukan persepsi ya. Nah, tadi Bu Rian kan sudah katakan bahwa itu memang dibolehkan, makanya sudah lulus ujian proposal. Nah, cuman Bapak mengingatkan kira-kira sudah dimuat enggak kata-kata kunci yang semestinya harus ada di latar belakang itu. Dan terakhir nanti diakhiri dengan penegasan judul penelitian. Ya, itu biasanya pengetikannya dimiringkan itu di akhir latar belakang itu. Nah, kalau dari ceritanya Bu Umi tadi, kayaknya sudah tergambar gitu ya kuncinya itu. Ini berapa halaman latar belakangnya? Untuk bab 1 ini ada 30 halaman. Wah,
130 halaman ya. Latar belakangnya berapa halaman? Latar belakangnya tadi ada 8 halaman. Oh ya. Nah, coba bicara ke pembatasan masalah. Coba sebutkan. Jadi fokus penelitian atau masalah yang ingin diteliti, coba bacakan gitu. Jadi peneliti akan membatasi permasalahan penelitian pada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Al-Quran. Untuk lokasi penelitian, penulis membatasi pada pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Bogor. Dalam disertasi ini akan dibahas tentang bagaimana peran pesantren Nurul Iman dalam upaya pelibatan santri dan alumni dalam organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan lingkungan. Jadi kami fokus di pondok pesantren bagaimana kami mengaplikasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Al-Quran. Jadi fokusnya di pondok pesantren Nurul Iman, Al-Asriyah Nurul Iman. Terus nggak jadi. Nah, terus besok udah kasih tahu. Oh, ya. Oke, jadi kalau kita bicara pembatasan masalah, setidaknya ada kata kuncinya ya. Yang pertama masalah tema yang kita bahas. Kemudian yang kedua adalah tempat ya. Tapi saya melihat di sini kalau Ibu Umi nanti tidak membatasi waktu ya di pesantren itu nanti terlalu melebar gitu. Mungkin dibatasi juga waktunya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke. Nah, kalau tidak nanti walaupun dalam kajian teori kalau kita pendekatan historis kita juga harus menguraikan masalah pesantren dari awal itu seperti apa ya. Termasuk nanti juga bisa kita uraikan di dunia Islam, diawali dari dunia Islam misalnya masa siapa, nah kemudian berlanjut sampai ke Indonesia gitu. Itu harus ada cerita di disertasi karena historis itu perlu diungkap ya. Jadi ketika kita bicara pesantren ya, itu harus terungkap kapan pesantren itu lahirnya. Nah, nanti baru kita katakan kita fokus meneliti di pesantren yang meneliti ini, tapi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oh. Ya, nah, ini udah dapat gambaran bahwa pesantren ini berdirinya tahun berapa? Tahun 98. Jadi saya akan fokus di terakhir 2000 setelah almarhum Habib meninggal di 2010 sampai sekarang. Jadi kalau di sejarahnya pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman itu nanti saya masukkan di tinjauan pustaka. Karena di situ kan ada penjelasan tentang definisi terus sejarah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sebenarnya harus ada sejarahnya. Baru nanti masuk ke bagian pondok pesantren, sejarah pondok pesantren dan kenapa pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman harus mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran karena pesantren ini gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan untuk 15.000 santri. So itu nanti saya jelaskan lagi di tinjauan pustakanya, kajian pustakanya lah. Karena itu kan sejarah kenapa, kan nggak mungkin tiba-tiba aja kami mengaplikasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan tanpa ada reasonnya. Jadi reasonnya karena pesantren ini gratis 15.000 dari PAUD sampai perguruan tinggi sampai kami nikahkan santri-santri yang yatim piatu. Jadi kami untuk bisa sustainable berkelanjutan itu kami mengamalkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari segi stakeholders-nya ini. Bagus. Jadi kalau di pembatasan itu disebut hanya dibatasi tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, nanti saya tambah. Nah, terus coba sekarang perumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu kalau bahasa bahasa sehari-hari ya, induk masalahnya itu apa, nanti anaknya apa, kira-kira begitu ya. Nah, ini di Mbak Umi induknya apa nih, coba.
Jadi dibacakan. kalau perumusan masalahnya itu kemarin saya ditegur sama Dr. Zen. Jadi harus nyambung perumusan Ya, dengan masalah pemikiran. dengan tujuan penelitian itu. Ya, Jadi ya. kalau di sini nomor 1 perumusan bagaimanakah perumusan model pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Bogor. Nomor 2, apakah perbedaan yang ada antara konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran dengan yang bukan? Karena bagi saya ini penting sekali karena penelitian, karena ini kan mungkin istilah ini kan dari umum, dari dunia barat, education for sustainable development. So mereka itu, apalagi ini penelitian banyak yang dilakukan di Swedia, di negara-negara Eropa Utara. Jadi bagi mereka, karena mereka negara-negara yang ateis ya, rata-rata yang tidak orang-orang yang tidak punya agama, atau mereka punya agama tapi mereka agnostik, berarti mereka tidak percaya dengan agama, mereka percaya ada Tuhan. Jadi itu sangat beda cara pandang mereka. Dan ini yang penekanan saya, ini perbedaan yang ada antara konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran dengan yang bukan. Terus yang ketiga, apakah kelebihan dan kekurangan yang ada pada konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran. Ini juga bisa, memang Al-Quran itu tidak ada kurangnya, tidak ada negatifnya. Tetapi kan kita harus melihat ini dari sudut pandang international community. Kan gak semua orang setuju sama Al-Quran. Memang kita sebagai orang Muslim ya, kita pasti Al-Quran is the best, is the perfect way of life. Jadi saya mau membuktikan bahwa mau bicara tentang ekonomi, mau sosial atau pendidikan, tapi kalau tidak ada latar belakang spiritual, religious itu yang akhirnya mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan itu akan lemah dan tidak holistik dan integrated. Jadi dari rumusan masalah itu saya ke tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini secara umum adalah to explain, predict, and control. Dari tujuan tersebut diperjelaskan seperti di bawah. 1, untuk mendapatkan deskripsi awal to explore tentang konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Jadi karena sebenarnya ada penelitian tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di Pondok Pesantren di Kendal. Cuman itu juga disertasi dari Universitas UGM. Tetapi kelemahan bagi saya, bukan kelemahan ya, tapi mungkin kritik saya di disertasi itu terlalu berfokus kepada lingkungan hidup. Jadi kalau kita hanya memperhatikan lingkungan hidup tapi tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, mungkin itu juga akhirnya bisa dibilang ya kritiknya juga di situ. Jadi saya maunya nanti di deskripsi awal memang kita explore bagaimana implementasi dari konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Itu yang nomor 1. Nomor 2, memformulasikan pemahaman mendalam, to understand deeply tentang konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang itu yang ke ini. Terus yang ketiganya, mohon maaf teman Pak Ustadz, tolong dinaikkan nomor 3-nya. Jadi ini semua yang sudah insya Allah sudah di-ACC oleh pembimbing. Yang nomor 3 adalah membuat rumusan awal to predict konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Bogor. Jadi tujuan ilmu pengetahuan adalah to explain, predict, and control. Jadi explain itu menjelaskan konsep dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. To predict itu jadi kalau kita mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di pondok pesantren kita atau di social organization yang benar-benar non-profitable, itu adalah tujuan dari predict. Jadi kita bisa, organisasi kita bisa gratis dengan kita mengamalkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan itu yang nanti akhirnya bisa kita control. Jadi memang saya ingin supaya Nurul Iman bisa menjadi role model atau champion atau mentor untuk
pesantren-pesantren yang ingin menggratiskan pendidikan, tempat tinggal, makan, dan kesehatan untuk santrinya, mereka bisa menggunakan model implementasi yang kami terapkan di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Ya. Makasih. Oke, jadi menurut Bapak ini perumusan masalah di sini sudah jelas ya. Yang pertama ada kata-kata induknya, bagaimana konsep pendidikan anak, pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Al-Quran. Ya. Nah, jadi pertanyaan 1-3 ini harus disesuaikan dengan induknya. Jadi yang diinginkan oleh induknya ini kira-kira terjawab enggak ketika kita mempertanyakan 3 anaknya ini. Jadi maksudnya adalah rincian dari 1, 2, 3 ini ada kaitannya dengan berkelanjutan tadi itu. Nah, itu yang disebut dengan konsisten ya. Jadi nanti bahasanya mungkin dipertajam ya, sehingga betul-betul dari pertanyaan 1, 2, 3 ini tidak keluar dari bagaimana konsep pendidikan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Al-Quran itu. Ya. Nah, tujuannya juga terkait dengan rincian anak dari rumusan masalah. Ini sudah bagus, cuman nanti bahasanya mungkin begini, sebab jangan dijadikan rincian pertanyaan itu menjadi sebuah judul juga, padahal bukan sebuah judul, tapi adalah mempertanyakan dari judul itu, dari tema, dari induknya. Ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, walaupun dalam pembahasannya nanti kita mengungkap ada perbedaan antara konsep pendidikan pembangunan berkelanjutan secara umum dibandingkan dengan Al-Quran. Tetapi kalau itu kita pertanyakan apa perbedaannya, nanti ini bisa jadi judul juga, ya. Jadi bahasanya mungkin agak diluruskan sehingga tidak menjadi sebuah judul. Ya. Walau secara substansi kita membahas tentang ini, baik kajian teorinya nanti itu ketemu ada, rupanya ada perbedaan antara pendidikan berkelanjutan secara umum dibandingkan dengan Al-Quran. Ya. Nah, begitu juga kelebihan dan kekurangan ini oke. Nah, ada kaitannya dengan judul. Tapi yang Bapak anukan ini kalau kata-kata perbedaan ini pertanyaannya nanti menjadi induk judul jadinya. Ya. Nah, mungkin dibuat pertanyaannya begini. Bagaimana konsep pendidikan berkelanjutan secara umum, kemudian bagaimana pendidikan berkelanjutan dalam perspektif Al-Quran. Jadi tidak menjadi judul gitu. Nah, karena di anaknya ini kan mendukung pertanyaan induknya, gitu. Ya. Nah, makanya nanti di penutup anaknya inilah yang dibuat jawabannya di kesimpulan penutup. Sedangkan di abstrak jawaban dari induknya. Jadi temuan tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan itu temuannya seperti apa. Nah, itu munculnya nanti di abstrak. Jangan diulang lagi di abstrak jawaban dari rumusan masalah ini, ya, dari anak rumusan masalah. Karena sudah ada jawabannya di kesimpulan penutup. Kadang-kadang Bapak lihat ada mahasiswa, dia ulang lagi di abstrak kalimat yang ada di kesimpulan penutup. Padahal di abstrak itu adalah jawaban dari induknya rumusan masalah. Ya. Jadi temuan penelitian itu tentang berkelanjutan pendidikan berkelanjutan itu seperti apa. Nah, ternyata temuan Ibu Umi ini sejalan dengan pendapat siapa. Kemudian tidak sejalan dengan pendapat siapa. Nah, itu yang namanya perbedaan akademik. Seperti yang Ibu Umi katakan tadi, karena konsepnya dari Barat, pendapat siapa, jadi
jangan pendapat kita ya. Jadi kalau disertasi jangan pendapat kita, kecuali pendapat kita itu dilandasi dari landasan teori dulu ya. Oke. Jadi kalau tidak dilandasi teori itu tidak boleh dalam disertasi. Ya. Jadi walaupun pemikiran kita original gitu, tapi itu di disertasi belum bisa begitu, kecuali nanti kita menulis buku, ya. Nah, itu udah lain. Itulah bedanya buku dengan disertasi, ya. Sama misalnya di abstrak, ada juga perbedaan abstrak yang ada di disertasi dengan abstrak yang ada di jurnal. Nah, kalau di jurnal diawali dari kesimpulan penelitian ini adalah ini. Nah, tapi kalau di disertasi itu diawali dengan tujuan. Gitu. Nah, tapi di pedoman kita masih menggunakan yang sama dengan jurnal gitu. Ya, pakai itu dulu. Ya. Jadi kalau pedomannya mengatakan begitu, ya ikuti pedoman itu. Ya, tidak apa-apa, karena memang itu sudah jadi kesepakatan di lembaga pendidikan tinggi PTIK misalnya. Ya. Nah, ini yang saya lihat ini perlu kita pertajam sedikit. Ya, bisa saja pertanyaan Ibu ini jadi 4 gitu. Nomor 2 itu dipecah gitu ya. Ibu menanyakan bagaimana konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan itu, kemudian bagaimana dalam perspektif Al-Quran. Jadi judulnya jangan apakah perbedaan. Nah, nanti jadi judul dia, lari dari induknya nanti. Ya. Padahal kita membahas bagaimana konsep pendidikan anak pembangunan pembelajaran dalam perspektif Al-Quran. Artinya apa? Kita ingin melihat dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa. Walaupun secara akademis tentu kita mengungkap dulu yang bukan menurut Al-Quran. Ya. Jadi begitu. Oke. Coba lanjut setelah tujuan apa lagi? Nah, nanti penelitian yang relevan. Coba penelitian yang relevan. Tadi Bumi mengatakan manfaat sudah, teori sudah. Sekarang coba. Wah, ini datanya ada kajian teori itu ya. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka. Ya. Jadi penelitian terdahulu yang relevan. Tadi yang Ibu temukan yang relevan, misalnya diteliti oleh siapa, tapi nanti Ibu Umi bukan meneliti seperti itu. Jadi harus ada penjelasannya, bukan sekedar mengungkap penelitian orang aja. Ya, ada enggak kalimat-kalimat paling tidak di terakhir? Di terakhir. Di terakhir apa kalimatnya? Artinya yang penelitian yang relevan itu membahas tentang apa, ya. Tetapi kita tidak membahas tentang itu. Gimana penjelasannya itu? Di terakhir. Nah, coba baca kalimatnya. Paragraf terakhir. Ini yang warna merah. Warna merah. Ya, yang warna merah. Jadi ini konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini adalah kasus Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal. Adalah disertasi dari program studi ilmu lingkungan oleh Sri Ngabekti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2012. Disertasi ini sangat mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dapat dibilang mereplikasi. Akan tetapi di penelitian ini lebih menekankan pada ilmu lingkungan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Lebih ke aplikasinya dari Al-Quran dan Hadis, juga penerapannya untuk kemandirian dan keberlangsungan organisasi sosial pendidikan yang gratis untuk 15.000 santri. Jadi di penelitiannya yang dari Gadjah Mada itu, pesantrennya menerapkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, tapi tidak untuk menggratiskan pendidikan di pondok pesantren tersebut, satu. Kedua juga mereka lebih ke lingkungan. Jadi walaupun ayat-ayat Al-Quran yang mereka terapkan di pondok pesantren tersebut, tapi lebih ke bagaimana melestarikan lingkungan, bagaimana memanfaatkan lingkungan.
beda dengan saya dengan ini. Sebab itu di sini kan hasil kesimpulan dari disertasi tentang konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan kasus pondok pesantren modern selama Kendal adalah persepsi dan sikap santri terhadap konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam 3 dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang cukup baik dan telah diaplikasikan oleh komunitas PPMS Kendal dalam kehidupan sehari-hari. 2 dimensi khas pendidikan di pondok pesantren, yakni dimensi educational dan dimensi spiritual, dan terutama di dimensi spiritual memiliki pengaruh yang sangat besar dibandingkan dengan dimensi yang lain. Ini mirip dengan pondok pesantren Al Asriah Nurul Iman Bogor, tetapi dimensi sosial budaya juga sangat berperan di sini untuk keberlangsungan dan kemandirian Al Asriah Nurul Iman. Jadi kalau sebenarnya ada 5 dimensi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, spiritual budaya, spiritual religious. Tolong turun ke bawah sedikit, naikkan. Ya. Jadi konsep di PP Kendal itu mereka lebih menekankan tentang akhlakul karimah, pendidikan yang mengarah pada pembentukan nilai-nilai spiritual generasi muda agar mampu hidup mandiri, memiliki kepedulian lingkungan. Turun lagi, naik lagi, sorry. Makasih. Dan sosial secara kesinambungan sehingga mampu berkontribusi terhadap kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbeda dengan disertasi di Al Asriah Nurul Iman yang lebih fokus ke manusia sebagai rahmatan lil alamin di dimensi spiritual atau religious yang lebih integrated dan holistik. Penelitian relevan ini cari ini yang komentar dari Pak Dr. Zain. Jadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dari UGM itu, terus penekanan penelitian saya lebih ke rahmatan lil alamin. Kalau di pesantren yang di Kendal itu lebih ke akhlakul karimah. Bagi saya akhlakul karimah is part of rahmatan lil alamin ya. Karena kalau dalam Al-Quran manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak mengingat itu sebagai kita penjaga atau sebagai yang harus menjaga resources atau sumber-sumber yang sudah diberikan Allah kepada kita untuk diturunkan nanti ke generasi yang akan datang. Ya, kayaknya masih kurang ya. Jadi nanti yang penting kata kuncinya adalah penelitian yang relevan ini pertama substansinya beda, ya. Substansi. Yang kedua tempatnya. Sebab kalau penelitian studi kasus diusahakan tempatnya berbeda. Sebab kalau tempatnya berbeda sama itu dikhawatirkan nanti substansinya akan sama. Ya, jadi ini sudah jelas penelitian di Bami. Nanti kawan-kawan yang lain ketika membahas penelitian yang relevan itu kata kuncinya adalah bukan hanya mengungkap apa yang dibahas oleh orang terdahulu atau penelitian yang relevan, tapi kita analisis bahwa penelitian dia itu menyebutkan 1, 2, 3 substansinya, sementara kita membahasnya bukan itu, tapi kita membahas 4, 5, 6 misalnya. Itu misalnya, ya. Jadi substansinya bisa saja misalnya 3 itu terulang lagi, tapi kita tambah menjadi 6 misalnya. Itu secara substansi. Atau memang berbeda sama sekali. Nah, itu harus terungkap. Kita tidak membahas lagi apa yang sudah dibahas oleh UGM itu, tapi kita membahas lain dari itu misalnya. Itu bisa juga. Ya. Nah, yang kedua yang teliti oleh UGM itu tempatnya di Kendal, ya. Sementara kita di Nurul Iman. Nah, itu sudah jelas. Nah, itu jadi penelitian ini sudah dijamin bahwa tidak plagiat. Kira-kira begitu. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, terus sekarang coba lanjut ke metode penelitian. Coba dibaca. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif naturalistik. Pendekatan penelitiannya adalah induktif dengan melakukan penyusunan konsep dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Disertasi ini mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang dipilih dalam menggambarkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan solusinya.
Pendekatan analisis konten ini akan didukung oleh data lain yang tersedia dari pandangan cendekiawan Muslim terkait dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan untuk pemahaman yang lebih baik tentang subjek. Data dianalisis sesuai dengan tema yang dipilih seperti yang disebutkan dalam penelitian. Peneliti sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan, lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pendekatan kualitatif tidak menggunakan analisis statistika sebagai sumber data utamanya walaupun dapat dilakukan. Analisis data dimulai dari transkripsi data hasil wawancara, kerana saya nanti akan ada wawancara dengan stakeholders, terus observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data tersebut dilakukan ekstraksi untuk menyusun unit-unit informasi, dikelompokkan ke dalam tema, kemudian menjadi kelompok tema. Berdasarkan kelompok tema inilah kemudian disusun pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang sudah diimplementasikan di Pondok Pesantren Al-Asfiyah Nurul Iman, Bogor. Ya. Nah, jadi inilah yang membedakan PTIQ dengan perguruan tinggi umumnya, ya. Karena kalau perguruan tinggi umumnya tidak ada menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya. Jadi disertasi ini juga mengambil inspirasi dari ayat Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode maudu'i. Nah, jadi Ibu harus ditambah nanti sedikit. Ya. Okay. Nah, jadi karena kita kan bicara mengambil Al-Quran dan hadis itu kan berdasarkan tema. Ya. Nah, kalau bicara tema namanya metode maudu'i, ya. Gitu. Jadi ditambah nanti kata-kata ada metode maudu'inya ini selain Al-Quran dan hadis yang dipilih dalam menggambarkan pendidikan untuk berkelanjutan dan solusinya dan seterusnya dengan menggunakan metode maudu'i. Kalau kualitatif Ibu sudah jelaskan di sini. Yang dimaksud kualitatif studi kasus itu ya tidak menggunakan statistik tapi menggunakan wawancara. Ya. Jadi nanti kawan-kawan kalau ada meneliti sama dengan Ibu Umi ini yang studi kasus, maka ketika kita mengurai metode penelitian seperti ini, ya. Nah, hanya yang kurang sedikit kata-kata metode maudu'inya belum masuk. Ya. Jadi saya nanti di sini disertasi ini mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang dipilih dalam menggambarkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan solusinya dengan menggunakan metode maudu'i. Nah, gitu. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang sumber data. Oke, coba sumber data. Seperti yang saya jelaskan tadi di jenis-jenis penelitian kualitatif, kita menggunakan data seperti apa? Coba, narasinya seperti apa? Sumber data ayat-ayat Al-Quran adalah sumber data primer yang digunakan dalam disertasi ini, yang memiliki kesamaan dalam tema pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ayat-ayat tersebut kemudian diterjemahkan, ditafsirkan lengkap dengan asbabun nuzulnya jika ada, dengan referensi dari kitab-kitab tafsir. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang termaktub dalam Kutubus Sittah sesuai tema disertasi akan disertakan untuk mendukung pentingnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di zaman milenial sekarang. Sumber data dari unsur 3P yang meliputi person, paper, and place, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan display data. Pengecekan keabsahan data dengan mendasarkan pada kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Ya, oke. Nah, inilah yang membedakan sumber data ketika kita bicara kualitatif dengan kuantitatif. Ya. Nah, ini udah bagus ini. Jadi ya, sumber data narasinya seperti ini yang kita buat di disertasi. Supaya orang ketika membaca disertasi kita sudah tahu bahwa sumber primernya apa, sumber data primernya apa, sumber data sekundernya apa. Ya, oke. Sekarang lanjut pengumpulan data. Coba ceritanya pengumpulan data ini seperti apa? Penelitian ini memperoleh data-data melalui studi pustaka library research yang menyatu dengan penelitian kualitatif naturalistik.
Kerana peneliti secara aktif terlibat di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman sebagai pendiri, pemilik dan praktisi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Fenomena yang asli dan alamiah diperoleh dengan melakukan interaksi bersama subjek di dalam kondisi apa adanya dan tidak direkayasa agar data yang diperoleh objektif dan neutral. Penelitian ini mengedepankan adanya interaksi dan observasi partisipatif dengan subjek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara. Pendekatan penelitiannya adalah induktif dengan melakukan penyusunan teori dan menarik kesimpulan berdasarkan data, grounded theory. Salim menyatakan menyusun teori dengan pendekatan induktif dapat digambarkan sebagai berikut dan ditambah dengan sumber-sumber yang ada di lapangan yang otoritatif. Data-data tersebut terhimpun dalam ayat-ayat Al-Quran, kitab-kitab ilmiah, hasil-hasil penelitian, baik yang berupa disertasi, buku ataupun jurnal. Di antara data tersebut ada yang berbentuk cetakan dan ada pula yang berbentuk digital atau aplikasi, baik Android maupun bentuk lainnya. Oke, ini udah pas. Jadi pengumpulan data narasinya seperti ini ya. Tapi tadi di atas data sekunder, Ibu Umi kan menggunakan wawancara ya. Ya, observasi dan wawancara. Ya, nah wawancara dalam kurung siapa saja yang Ibu wawancara? Stakeholders. Di situ kan kerana ada 5 dimensi dari pendidikan pembangunan berkelanjutan ini, jadi itu ada nanti yang bagian untuk yang dari segi ekonomi, terus ada yang dari segi sosial budayanya, terus ada yang dari segi pendidikan, terus ada yang dari segi lingkungan hidup dan juga dari segi spiritual spiritual religiousnya. Jadi ada 5 stakeholders atau 5 orang yang akan diwawancara dari segi 5 dimensi tersebut. Itu yang nanti di atas yang wawancara. Ya, oke. Jadi ada juga yang buat model begini. Ketika dia mengatakan wawancara, dalam kurung disebutkan yang stakeholder itu siapa. Tapi ada juga yang tidak menyebutkan dengan catatan nanti di lampiran. Misalnya di lampiran itu ada wawancara dengan siapa, ya, tanggal berapa, hari apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Yang menanya siapa, kemudian yang ditanya itu siapa. Di lampiran aja misalnya, bisa begitu. Ya. Tapi kalau ditampilkan di depan, di pengolah di depan tadi ketika ada kata wawancara, dibuat tanda kurung. Tanda kurung itu isinya siapa. Kalau kita misalnya mewawancara, bisa saja siswanya, atau pengelolanya, atau alumni, atau yayasan, atau para pakar misalnya, kan bisa aja. Nah, tapi kalau itu tidak dibuat juga tidak apa-apa, dengan catatan nanti di lampiran muncul. Lebih baik saya tulis di sini aja, di depannya aja. Di depan, jadi supaya orang lebih paham. Ya, bisa saja Ibu tidak buat lampiran nanti, tapi wawancara Ibu itu langsung dimasukkan ke narasi kajian teori, kan? Nah, bisa juga. Tapi kan ada footnote-nya, wawancara dengan siapa, tanggal berapa. Ya, kalau dimasukkan dalam uraian narasi kajian teori, misalnya. Ya, di bab berapa nanti itu? Bab 2. Bab 2. Ya, bisa di situ nanti. Tapi ada footnote-nya, ya. Jadi disertasi itu harus ada cirinya begitu. Jangan nanti ada kasus juga di PTIK ketika Bapak menguji tidak ada footnote-nya. Ini pendapat siapa ini yang Anda kutip? Wah, ini maaf Prof, ini pendapat saya tapi lewat mimpi. Waduh, ini bahaya ini, saya bilang kalau lewat mimpi akhirnya kita tangguhkan lulus. Padahal narasinya bagus gitu. Tapi harus ada di disertasi, tidak bisa begitu. Ya. Jadi ini di disertasi ini tidak ada ilmu laduni. Ya. jadi, harus ada kajian teorinya, landasan teorinya harus ada. Ya. Nanti kalau buat buku sendiri ya silakan. Ya. Orang tidak akan mengerti, yang pertama menjawabkan kita sendiri. Kalau ini ada menyangkut yang menandatangani juga kadang-kadang. Ya, gitu. Baik pembimbing maupun penguji. Jadi
nanti kita dibilang tidak akademis gitu ya. Nah, beda kalau kita pidato, ceramah, itu lain hal. Ya. Baik, saya kira itu cukup tentang pengumpulan data, kemudian pengolahan data. Ya, coba. Sistem pengolahan data yang dilakukan dalam menyusun disertasi ini adalah sebagai berikut. A. Data utama berupa Al-Quran, terjemahan dan penafsiran dari kitab tafsir yang telah ditentukan selanjutnya, dikaji dan dianalisa dengan memperhatikan korelasi antara penafsiran dengan konteks pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekonomi, pendidikan, social, cultural, lingkungan, dan spiritual, religious. A. B. Mencari dalil dari hadis-hadis guna melengkapi penafsiran dan mendukung teori pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. C. Kajian penafsiran dilengkapi dengan hasil eksplorasi dan observasi terhadap kajian ilmiah empiris tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. D. Kesimpulan ditarik menurut kerangka teori yang ada yang berkaitan dengan pembahasan disertasi mengenai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perspektif Al-Quran dan tulisan-tulisan yang berkaitan dalam diskursus ilmiah seputar pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. E. Sumber data dalam penelitian ini termasuk seluruh komunitas pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok, dan stakeholders. Data penelitian kualitatif berupa naratif, deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen pondok pesantren, foto dan video-video. Teknik pengumpulan data adalah dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, wawancara, observasi, partisipatif, observasi, dan analisis dokumen. Nah, tadi ada dokumen pribadi, maksudnya apa itu? Jadi ada kan seperti kita nanti ada wawancara dengan Yayasan Buddha Seci, terus ada kita ada Baksos dan yang lain-lain. Itu kan dokumen pribadi seperti foto-foto. Itu tidak termasuk dokumen pribadi, Pak. Mungkin bahasanya dokumentasi aja. Dokumentasi aja ya? Iya, coba kalau dokumen pribadi nanti terjemahannya lain. Surat cinta gitu ya? Ya, jadi nanti jadi dokumentasi aja. Ya. Terima kasih banyak, Bapak. Nah, dokumentasi itu bisa aja dari mana saja kan. Tapi kalau disebutkan pribadi, nanti penelitian kita subjektif. Kita kan harus meneliti secara objektif, gitu ya. Gitu. Walaupun walaupun subjektif tidak bisa dihindari, tapi jangan muncul kata-kata itu. Gitu. Dokumentasi. Nah, dokumentasi aja. Ya, jadi jangan dokumen pribadi. Kalau dokumen pribadi nanti ketawa pengujinya nanti ya. Baik. Ya, kemudian metode analisis data ada penelitian. Metode tafsir Al-Quran yang dipakai sebagai metode analisis dalam penelitian disertasi ini adalah metode tafsir al-Maudu'i. Metode tafsir al-Maudu'i. Ya. Tampil di sini. Oke, baik. Walaupun di atas tadi disebutkan juga dikit, apa-apa. Ya. Tapi narasinya di sini. Narasi, betul. Metode tafsir al-Maudu'i dipakai karena dianggap akan mampu menggali konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran dalam perspektif Al-Quran secara lebih komprehensif. Melalui gerak sentrifugal inilah, studi Al-Quran berkembang menjadi suatu tradisi dan disiplin ilmu mandiri yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Perkembangannya menjadi sangat kompleks dengan berbagai inovasi progresif baik pada aspek tafsir, exegesis, maupun aspek methodologies, the theory of interpretation. Menurut Quraish Shihab dalam pengantar bukunya Wawasan Al-Quran, tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat, metode tafsir al-Maudu'i diibaratkan sebagai nasi kotak yang memudahkan penggunanya dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Selain sisi kepraktisannya bagi para pengguna dalam memahami pesan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, metode tafsir al-Maudu'i minta tolong juga menawarkan kesempatan bagi penggunanya untuk berdialog
langsung dengan Al-Quran, namun demikian kehati-hatian tetap menjadi pegangan utama dalam menganalisa ayat-ayat yang sesuai bahasan disertasi, mengingat pesan Quraisy Shihab bahwa metode tafsir Al-Maudhu'i tidak bisa lepas dari metode tafsir tahlili yang berkaitan dengan kosakata ayat-ayat tersebut turun. Metode tafsir Al-Maudhu'i dipilih kerana menurut Abdul Hayy Al-Farmawi dalam Nur Arfiyah Fabriani memiliki beberapa keistimewaan, iaitu nombor 1, metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain, kerana itu metode ini dalam beberapa hal sama dengan tafsir Bil Al-Mathur sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan. Nombor 2, peneliti dapat melihat keterkaitan antara ayat yang memiliki kesamaan tema. Oleh kerana itu, metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan dan kefasihan Al-Quran. Selain itu, peneliti dapat menangkap ide Al-Quran yang sempurna dari ayat-ayat yang punya kesamaan tema. Nombor 3, metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antara ayat Al-Quran yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek dan dapat menghilangkan kesan pemusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan. Serta metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern yang mengharuskan kita merumuskan hukum-hukum universal yang bersumber dari Al-Quran. Nombor 4, memakai metode ini semua juru dakwah baik yang profesional dan amatiran dapat menangkap seluruh tema-tema Al-Quran. Memanfaatkan metode ini memungkinkan mereka untuk sampai pada hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dengan cara yang jelas dan mendalam. Nombor 5, metode ini dapat membantu para peneliti secara umum untuk sampai pada petunjuk Al-Quran tanpa harus merasa lelah dalam menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang beraneka ragam. Oke, ini bagus, rinci sekali ya. Nah, padahal kalau mau digabung bisa aja tidak pakai nomor, tapi pakai nomor juga tidak salah ya. Karena yang penting substansinya bisa dipahami. Oke, bagus. Lanjut, sistematika. Disertasi ini disusun dalam 7 bab pembahasan untuk mempermudah dan menjadi panduan penelitian ini, yaitu bab 1 pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian yang membicarakan tentang bagaimana pandemi corona memporak-porandakan kehidupan manusia di seluruh dunia, terutama dari segi kesihatan, ekonomi, pendidikan, religius, spiritual dan sosial. Banyak perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi yang mencari keuntungan untuk komersial yang pailit dan gulung tikar. Bagaimana dengan Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman yang filantropik menyediakan makan, asrama, kesihatan dan pendidikan gratis tanpa bayar untuk 15.000 santri dari PAUD sampai perguruan tinggi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan jadwal penelitian serta sistematika penelitian. Bab 2 diskursus tentang konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Bab ini menjelaskan tentang konsep dan definisi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan secara umum dan juga di Indonesia, dimensi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan PBB dan bagaimana mewujudkan PBB di Indonesia. Yeah. Bab 3 akan mengurai secara komprehensif tentang profil pondok pesantren. Pada bab ini akan dikemukakan tentang sejarah berdirinya pondok pesantren, elemen-elemen yang terdapat dalam pondok pesantren termasuk sistem pendidikan yang digunakan di pesantren Nurul Iman Bogor. Di sini juga akan dijelaskan tentang manajemen pesantren yang selama ini diterapkan dan terbukti berhasil mengembangkan pesantren dengan berbagai prestasi akademik dan sosial para santri. Yang bab kelima, bab keempat, wawasan Al-Quran tentang konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam Al-Quran. Bab ini akan mengungkap tentang wawasan Al-Quran terkait konsep pendidikan berkelanjutan terkait dimensi spiritual, ekonomi dan filantropi, keterampilan, soft skills, sosio budaya, kepedulian terhadap kesadaran berpolitik santun dan kepedulian terhadap konservasi lingkungan. Konsep ini menjadi landasan utama bagi pesantren Nurul Iman untuk mengembangkan model pendidikan berkelanjutan Qurani yang lebih komprehensif untuk melahirkan anak-anak didik yang adaptif terhadap tantangan dunia sosial dan global. Bab 4, model implementasi pendidikan pembangunan berkelanjutan. Ini menguraikan tentang model implementasi pendidikan pembangunan berkelanjutan di Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Selain itu akan disajikan hasil penelitian lapangan di Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman untuk observasi dan wawancara stakeholders seperti alumni,
wali santri, relasi bisnis dan ekonomi dengan Bank Indonesia, dengan pengusaha-pengusaha dalam dan luar negeri terutama Jepang, program One Product One Pesantren OPOP dengan pemerintah daerah Jawa Barat dan kerjasama sosial dengan Yayasan Buddha Seci Taiwan. Jadi bab 5 ini yang kita implementasi dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan wawancara dengan stakeholders yang mendukung pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan bab 6 yaitu penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan menurut kerangka teori yang ada, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan disertasi serta saran-saran yang diberikan dalam ruang lingkup cakupan pembahasan disertasi. Di sini saya tuh salah, mestinya hanya babnya 6 aja. Karena kemarin ada yang digabung. Jadi awalnya memang ada 7 bab. Tapi diperbaiki sama Bu Rian bilang ini bisa digabung. Jadi sekarang kita sebenarnya sudah ada 6 bab. Padahal di PT IKI itu kan rata-rata 5 bab ya. Ya, ini udah banyak nih. Ya. Jadi memang bab 1 inilah isinya ya. Kemudian bab 2 nanti diskursus tentang pembangunan pendidikan berkelanjutan. Nah, bab 3, bab 4, bab 5 itu adalah jawaban atau narasi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sub rumusan masalah tadi 1, 2, 3 ya. Nah, jadi harus ada di. Nah, terakhir di bab 5 itu tentang implementasi, baru bab 6 penutup. Sebenarnya udah lebih ini, tapi tidak apa-apa ya. Jadi 6 bab dengan penutup juga boleh, 5 bab juga boleh. Nah, kalau 5 bab nanti misalnya bab 3 dan bab 4 itu membahas pertanyaan yang 4 tadi. Ya. Pertanyaan yang 4. Nah, kemudian baru terakhir bab 5 penutup. Jadi yang penting adalah setiap uraian dari bab itu kajian teori secara narasi sesuai dengan sub atau anak dari rumusan masalah. Ya, itu kuncinya di situ. Jadi saya melihat di sini sudah ada ya, di bab 5 misalnya itu pertanyaan yang terakhir. Di bab 4 itu pertanyaan yang nomor 2 ya. Nah, di bab 2 dan 3 itu pertanyaan nomor 1 dan 2 ya. Jadi karena ini studi kasus, kita juga harus mengungkap bagaimana tentang penjelasan pesantren Nurul Iman itu. Itu harus ada ya. Nah, ini saya lihat ada di bab 3 ya. Nah, tak apa-apa. Jadi peletakannya itu seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, di bab 2 itu diskursus, kemudian di bab 3, karena kita studi kasus, itu menjelaskan tentang lokasi penelitian kita itu, ya, dengan narasinya, kemudian bab 4 implementasi, bab 5 penutup. Itu kalau 5 bab. Tapi sama Ibu Umi ini ada 6. Ada yang pertanyaan itu di bab 2, ada di bab 3 dan 4, dan ada di bab 5. Sehingga menjadi 6 bab dengan penutup. Saya pikir ini bagus ya. Nah, silakan dilanjutkan. Profesor, karena saya kenapa sebenarnya kalau bisa dibilang kebanyakan ya, kan mestinya 5 bab sudah cukup. Tapi saya mau dikhususkan di bab yang kelima itu tentang bagaimana Al-Asriyah Nurul Iman mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya kalau dan itu di situ yang intinya, karena kami kan studi kasus ya. Jadi karena studi kasus itu bagi saya intinya bagaimana pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan itu adalah satu konsep yang sangat bagus, sangat bisa dibilang sempurna. Tetapi kalau kita hanya omdo aja, omong doang, just theory, tapi tanpa implementation, then is just omong kosong aja. Jadi sebab itu saya menunjukkan di bab yang kelima bagaimana implementasinya di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman.
Jadi Ya, tidak nanti hanya NATO ya, aja, no action talk only. betul. Jadi nanti ada pertanyaan Ibu Umi tentang itu nanti di sub Mm-mm. masalah. Di Ya, sub masalah ya. pasti akan Jadi yang ditanya. penting ini udah bagus kerangkanya. Alhamdulillah. Oleh karena itu nanti sesuaikan pertanyaan dengan kerangka yang akan Ibu bahas ini, ya. Oke, Jadi kalau insya Allah. ditanya secara teori jawabannya ada di mana? Ada di bab-bab itu. Bab 1 dan Ya. 2. Ya. Ah, itu. Oke. Baik, ini waktu kita tidak terasa jam 10 ini, ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Bagus, Jazakumullah silakan. khairan, Profesor, Ya, teman-teman teman-teman. lain ya bikin proposal yang belum bikin proposal. Nanti ini sudah ada panduan ya secara sesuai dengan pedoman penulisan tesis dan disertasi. Nah, ini bisa digunakan oleh kawan-kawan, tidak apa-apa. Patokannya seperti itu, dan ini narasinya juga